selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama kita Hypernet di Meet It Inspire Goes Online with Semarang. Jadi perkenalkan dulu ya, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Belia. Saya yang akan membantu acara Meet It Inspire by Hypernet hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul walaupun dalam keadaan masih online. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai managing network with SD-WAN. Nah, sebelum lanjut, mungkin nanti ada, kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, itu bisa langsung mengisi di kolom chat. Ini bisa kita sapa dulu nggak ya, teman-teman yang di Semarang? Selamat pagi, Bu Belia. Selamat pagi, Pak Alip. Pak Alip sehat? Alhamdulillah, Bu Belia sehat. Pak Alip, di Semarang gimana keadaannya sekarang? Habis Lebaran nih, masih rame sama pemudik atau udah mulai aktif? Sudah mulai seperti biasa, Bu Belia. Karena kan juga ada pembatasan dari pemerintah juga ya, tidak boleh mudik. Tapi kondisi kondusif sih untuk daerah Semarang. Oke, Bapak Ibu peserta webinar, untuk saya ingatkan kembali bahwa nanti kita ada door prize menarik di akhir acara berupa voucher digital. Jadi jangan lupa untuk tetap stay tune di acara ini sampai dengan selesai. Nah, hari ini kita akan bahas, tadi udah saya sebutkan bahwa kita akan membahas mengenai managing network with SD-WAN. Mungkin nanti akan lebih dijelaskan sama timnya Pak Alip, sama nanti ada Pak Kumoro dan Pak Fauzan ya. Gitu ya Pak Alip ya? Sekali. Ya, halo, selamat pagi semuanya. Udah join? Selamat pagi Pak Kumoro. Ya. Di mana Pak? Di Jogja ini. Kantor. Oh, di Jogja. Jadi mungkin bisa langsung kita kenalan aja nih. Di sini ada Pak Alip, ada Pak Kumoro, sama Pak Fauzan. Mungkin bisa kenalan dari Pak Alip? Ya, terima kasih Bu Belia waktunya. Salam juga buat rekan-rekan yang di Jakarta, semoga sehat dan produktif selalu. Oke, terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk bisa join di acara kami Meet at Aspire Goes Online by Hypernet. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, mungkin kalau tidak kenal maka tidak sayang ya. Nah, perkenalkan dulu. Sayang ya, Pak. Jadi kenalan dulu biar langsung sayang. Oke, nama saya Alip Mardianto sebagai Head Regional Jawa Tengah. Nah, nanti seperti yang dijelaskan Bu Belia, jadi nanti kami akan membawa tema yaitu memanage jaringan teknologi menggunakan SD-WAN by Aruba. Nah, ini mengapa sih kita harus menggunakan teknologi SD-WAN Aruba? Sebenarnya dengan kondisi pandemi saat ini ya, di mana banyak perusahaan menerapkan work from home. Nah, ini sangat penting sekali. Nah, ini SD-WAN menjawab kebutuhan kita. Nah, apa saja sih yang menjadi kelebihan dari SD-WAN? Jadi SD-WAN itu dia bisa melakukan sentralisasi dan monitoring jaringan karena adanya otomisasi, sentralisasi, kemudian transparasi sehingga mengefisiensi pekerjaan IT ya. Nah, sebenarnya untuk fitur-fitur SD-WAN sendiri sangat banyak. Ini nanti saya jelaskan secara gambarannya dulu, nanti detailnya akan dijelaskan oleh tim Pak Fauzan sama Pak Yoyo. Nah, untuk SD-WAN sendiri itu salah satu kelebihannya yaitu adalah multi-site customer. Jadi multi-site ya Pak? Betul. Jadi multi-site customer ini sangat cocok sekali digunakan untuk perusahaan yang memiliki banyak cabang. Kemudian digunakan juga untuk karyawan yang sedang melakukan work from home ya, dari rumah ya. Nah, ini kenapa kita harus menerapkan SD-WAN, itu sangat penting. Kemudian manfaat yang lain yaitu masalah alternatif untuk sambungan private. Nah, di sini VPN ya. Nah, ini baru-baru ini kita dengar juga ya, ada kebocoran data seperti yang disampaikan di berita itu ya.
ada BPJS Kesehatan, kemudian dinas pendidikan, dinas kependudukan yang datanya bocor. Nah, ini kan sangat merugikan sekali ya. Nah, dengan teknologi SD-WAN ini kita bisa menjaga keamanan data perusahaan tetap terjamin, tidak bocor. Ini salah satu fungsinya juga. Kemudian fungsi yang lain adalah masalah resource IT, efisiensi. Nah, apalagi dengan multi-set ini, si IT ini tidak perlu melakukan kunjungan di setiap set-set di cabangnya yang ada di seluruh Indonesia. Dengan menggunakan SD-WAN Aruba sebenarnya akan lebih mudah nih, Bu Belia. Jadi kita hanya tinggal... Jadi buat yang para WFA gitu kali ya Pak Alip ya? Buat perusahaan-perusahaan yang WFA yang memang masih mungkin 50% 50% di office, 50% offline, itu juga ini tema yang sangat menarik untuk kita diskusikan hari ini ya Pak Alip ya. Jadi dengan SD-WAN Aruba ini sebenarnya perangkat itu tinggal plug and play. Jadi karena sudah tersentralisasi di pusat, seorang IT pusat pun akan lebih mudah untuk melakukan konfigurasi, tidak mudah, tidak terlalu susah. Nah, ini nanti untuk lebih lanjut akan disampaikan oleh Pak Yoyo sebagai Solution Business Partner kami di Regional Jawa Tengah, khususnya di daerah Jogja nih, Pak Yoyo. Jogja aman ya, Pak Yoyo? Ya, halo Pak Yoyo, Jogja, piye kabare? Salah ya? Atau gimana nih nyapa Jogja yang benar? Ya. Sehat Pak Yoyo? Oke. Baik, ini nanti waktu dari saya. Nanti juga secara detail akan dibantu juga dengan Pak Fauzan ya sebagai Solution Architect Regional Jawa Tengah. Nah, mungkin ini langsung bisa dilanjut nih, Pak Yoyo. Silakan, waktu dipersilakan. Baik, ya, saya share. Ya, Bu Bel, saya share screen dulu untuk presentasi sedikit highlight tentang HyperNet ya. Boleh. Buat reminder aja Bapak Ibu, apabila memang ada pertanyaan, nanti bisa langsung chat di kolom Q&A ya. Nah, hari ini kita lebih, ini aja ya Pak Yoyo ya, kayak ngobrol aja. Tapi secara online, jadi kita bisa langsung diskusi. Kalau misalnya memang ada pertanyaan, Bapak Ibu peserta Meet It Inspire bisa langsung chat di kolom Q&A. Boleh Pak Yoyo? Langsung aja. Oke, Bu Bel, terima kasih waktu yang telah diberikan. Untuk share screen sudah dapat dilihat? Pak Alif, Sudah. Pak Fauzan, aman Pak, aman Pak. Untuk company overview. Jadi, baik, oke. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan sama Bu Belia dan Pak Alif, dan nanti dilanjut dengan Mas Fauzan. Baik. Perkenalkan kembali, nama saya adalah Kumoro Darumoyo, panggilannya akrab dipanggil Yoyo. Di HyperNet saya diberi mandat sebagai area Solution Business Partner untuk mengembangkan pasar di area wilayah Jateng Selatan. Baik, Bu Bel, ada kendala kah? Enggak Pak, aman. Oh, aman, siap. Oke, di area Jateng Selatan, kemudian saya berkantornya di Jogja saat ini. Ya, ini dalam arti untuk lebih mendekat ke klien-klien HyperNet kita yang sudah di daerah Jogja sekitarnya ya Pak? Betul, Bu Bel. Jadi lebih dekat, nanti kalau ada solusi-solusi, saya bisa hadir, mampir ke, biasanya yang selatan kan jauh nih dengan yang Semarang. Nah, di Semarang kan timnya ada Pak Alif, ada Mas Fauzan, udah ready di sana. Tinggal visit. Kalau yang selatan sekarang, saya yang hadir, bisa komunikasi, kita ngobrol tentang kebutuhan-kebutuhan IT yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di selatan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau memang dibutuhkan saya untuk ke Jawa Tengah yang sisi Pantura ya, atau utara. Saat ini untuk HyperNet sendiri sudah ada di berbagai lokasi area meliputi seluruh Indonesia. Jadi dengan pusat di
di Jakarta, di Grogol, kemudian kita ada di Jawa Barat, di Bandung, kemudian di Jawa Tengah sendiri sekarang kita ada 2 area. Saya di kantor satelit, kemudian di Jawa Timur, di Surabaya, di Denpasar, di Makassar, dan yang terbaru ini ada di Kalimantan dan Sumatera ya Bu Bel ya. Iya, Sumatera. Nah, jadi kita bisa memberikan solusi yang terbaik. Kita udah mewakili Indonesia nih kalau di Hypernet berarti regionalnya. Oke, salam kenal, kemudian salam hangat untuk Bapak Ibu yang telah bersedia hadir, menyempatkan waktunya mengikuti event Meet It Inspire Go9 ini dengan tema terkininya Managing Network with SD-WAN. Saya menjelaskan di company profile-nya dulu. Oke, sebelum menginjak hal tersebut, kami menjelaskan tentang Hypernet. Hypernet ini sudah berpengalaman selama 14 tahun, menjadikan penyediaan layanan sumber daya informasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Nah, ini mungkin yang belum tahu tentang Hypernet, kita mengapa harus memilih Hypernet. Kita adalah mitra eksklusif Aruba di Indonesia sebagai Platinum Partner. Mungkin ada beberapa teman yang, wow, udah Platinum Partner ya, itu susah loh jadi Platinum Partner. Nah, kami Aruba itu sudah Platinum Partner di sini. Kemudian di Aruba sendiri baru 2020, tahun kemarin nih, kita mendapat award dari Aruba sebagai mitra MSP, Managed Service Provider Award, se-Asia Pasifik and Japan. Keren. Dapat award kemarin ya Bu Bel ya. Oke, kemudian untuk keunggulan yang lain, kita tentunya adalah punya 2 sertifikasi yang sangat penting, yaitu ISO 20001 dan ISO 27001. 20001 ini mengenai sistem layanan, teknologi manajemen layanan, information technology service, layanan tentang IT ya. Itu jadi jangan takut untuk perusahaan yang ingin bergabung dengan Hypernet untuk menerima layanan dan produk kami sudah tersertifikat, jadi itu jaminan buat Bapak Ibu calon pelanggan atau mitra kami yang saat ini. Kami selalu update dan berstandar internasional untuk quality layanannya. Iya betul Kemudian banget, kita juga lagi ngurus ini apa? Tahun 2020 kemarin. Tambahan ISO ya Pak. Untuk ISO 9001 kita juga lagi ongoing, jadi nanti akan ada penambahan untuk quality manajemennya Pak Yoyo. Wah, semakin keren ya ini jadinya ya Bu ya. Oh iya. Jadi lanjut lagi Pak Yoyo. Iya. Siap Ibu. Oke, untuk yang sertifikasi tahun kemarin kita sudah menerima jaminan dapat ISO 27001 untuk security management information security management ini tentang security data. Nah, ini biasanya yang mungkin dibanding dengan tetangga sebelah mungkin nggak concern tentang security ya, bahwa sebenarnya di klien-klien itu sebelum mampir ke data dari internet sampai ke pelanggan itu melalui ISP masing-masing. Nah, kita memberi jaminan nih ketika dari data dari internet pasti akan lewat di ISP di Hypernet. Nah, Hypernet sudah menjamin, jadi nggak ada nih data kotor atau bahkan bagi karyawan-karyawan Hypernet sendiri nih sudah punya standar nih, laptopnya pun harus bersih ya Pak Lip ya, nggak boleh diinstal macam-macam ya Pak. Iya, aman nih. Jadi bagi pelanggan yang concern tentang security, yang kan data pasti lewat di kami. Nah, kami sudah bersih dulu sampai ke tempat pelanggan. Itu yang jadi concern bagi kami, bahwa data sampai ke pelanggan itu aman dan secure. Oke. Dilanjut keunggulan kami, call center 24x7. Ya, pasti kami hadir untuk 24 jam memberikan layanan tentang komplain atau tentang apapun.
Kemudian solusi IT yang holistik untuk semua industri sebagai MSP. Jadi kita memberi solusi sebagai konsultan, bisa tanya-tanya baik dengan tim-tim kami atau baik dengan salesnya yang sudah dapat produk knowledge yang terbaik dari Hypernet. Kemudian tim engineer berkompeten dan bersertifikasi. Nah, tim engineer kami itu sudah banyak banget yang certified, terutama yang produk-produk yang menjadi mitra kami seperti Aruba, bahkan ada Cisco juga yang certified. Banyak ya Pak ya? Sekitar berapa Pak untuk yang sudah certified tim-tim teknis kita? Harusnya ya Pak ya? 100 sih, sebenarnya sudah komplit ya Bu Belia kita untuk sertifikasi Aruba, Juniper, kemudian Cisco. Ya, ada sekitar 100-an sih Pak. Iya, 100 untuk lebih sertifikasi engineer-nya. Apalagi khususnya untuk Aruba ya. Maksudnya untuk sales juga kita ada certified sales gitu ya Pak Alip ya. Pak Alip kemarin dapat certified ya Pak ya? Aruba ya, Pak? Iya, baru lolos certified sales Aruba. Iya, aman Pak. Jadi itu keunggulan kami juga. Mungkin bisa beli dari toko atau beli Aruba di mana aja bisa Pak. Bapak dan Ibu sekalian, rekan IT. Tapi beli Aruba dengan bantuan tim engineer yang bersertifikat hanya ada di Hypernet ini. Setuju Pak Alip? Ya. Setuju, terima beres ya Pak Kumoro ya. Terima beres. Baik. Berbagai referensi klien di lintas industri. Ya, kami sudah bekerja sama dan memberikan layanan di berbagai layanan bidang industri. Jadi kami sudah tahu problem-problem masing di sektor-sektornya, dan tentu itu bisa direplikasi jika ada problem, tinggal ada problem di perusahaan A bisa diselesaikan di perusahaan B yang jenis industrinya mungkin sama. Itu jadi kami sudah pengalaman yang terbaik lah untuk pelanggan-pelanggan kami. Baik, kita lanjutkan ke produk dan layanan. Produk layanan apa sih yang ada di Hypernet? Kita punya 6 pilar yang utama. Kalau dulu kita bilang Hypernet ISP, mungkin itu sudah kuno. Kami tidak hanya melulu di internet. Kalau internet pasti kita punya sertifikasi ACGI, kita punya perizinan asosiasi internet ACGI, kemudian izin ULO, itu sudah dulu ya Pak Lev ya. Ini sekarang kita sangat berkembang. Ya, sudah lewat kita. Sudah berkembang ke managed service provider ya Pak. Kita sudah di atasnya ISP Pak, managed service provider. Betul, kami sudah managed service. Ya. Betul. Baik. Dengan managed service provider ini layanan kami berkembang dari layanan internet, 6 pilar ini, layanan internet, layanan WiFi, layanan cloud, layanan komunikasi digital, dan layanan IT profesional, kemudian layanan keamanan data. Kalau kami sering jargonkan Internet as a Service, WiFi as a Service, Cloud as a Service, Digital Communication as a Service, IT Professional as a Service, dan Security as a Service. Mungkin saya jelaskan sedikit tentang layanan internet. Layanan internet apa sih yang kita miliki? Kita miliki itu sekarang kita ada VION. VION itu layanan internet berbasis fiber optik, ya Pak ya. Slide-nya Pak, mungkin belum. Kemudian ada Airin, layanan sambungan. Slide-nya. Oh baik. Sudah kita jadi satu-satu Pak. Maaf. Nah, saya tuliskan cuma singkat aja sih Pak. Kalau untuk nggak ke part per part ini di layanan internet kita ada Airin, kemudian Airin itu sambungan berbasis wireless, jadi itu yang tapi dengan radio yang high quality ya Pak ya, jadi tetap kita menjaga SLA kami untuk wireless. Kemudian dengan VION tadi saya sudah jelaskan tentang layanan teknologi berbasis fiber optik. Nah ini untuk yang internet tapi berkapasitas besar. Jadi kita bisa memberikan layanan sampai 1 Gbps, 2 Gbps, dan itu sudah banyak di Jawa Tengah. Kemudian untuk VSAT, yaitu layanan sambungan internet yang efektif untuk
daerah yang kurang terjangkau kabel dan wireless. Jadi mungkin daerah di pulau atau daerah yang kesulitan untuk jaringan fiber optik. Kemudian di internet ada CUG, yaitu Closed User Group. Itu sentralisasi jaringan yang menghubungkan antara kantor cabang dan kantor pusat. Kemudian ya, ini Internet as a Service, kita ada SD-WAN, Software Defined Wide Area Network, yang akan kami jelaskan dengan Mas Fauzan nanti, yaitu optimalisasi pengaturan dan pemilihan jaringan yang terbaik. Kemudian di Wi-Fi as a Service, nomor 2, kita punya produk Wi-Fi Managed Service. Itu layak tentang perusahaan yang misalnya Bapak Ibu ingin lebih concern di layanan pengelolaan Wi-Fi-nya secara menyeluruh dan mencakup desain, instalasi, dan after sales support-nya. Itu jadi kita maintain-kan, kita bantu pengadaannya, dan kita itu nanti dibundling, diformulasikan dalam bentuk skema bulanan. Kemudian ada Open Wi-Fi. Open Wi-Fi itu bagi yang ingin ketika di wireless-nya ingin di-free-kan, tapi kemudian ingin juga ada nilai tambah dari Wi-Fi untuk publiknya itu. Di Open Wi-Fi ini kita bisa menganalisis data pengguna sebagai penunjang keputusan bisnis. Nanti dari Open Wi-Fi itu kita tahu data, di situ ada dashboard-nya, kontrol panelnya untuk tahu siapa yang sangat prospektif untuk dikembangkan ke layanan bisnis perusahaan Bapak Ibu. Misal ada perempuan, nanti ada by demografi, ada jenis kelamin, nanti itu dari captive portal ya, bentuknya seperti captive portal. Kemudian di layanan Cloud as a Service, kami saat ini ada produk untuk cloud, itu kerjasama dengan Microsoft 365, yaitu Microsoft. Kemudian dengan cloud server, kita sudah ada produk dengan AWS, kita ada dengan Huawei, kita ada dengan Alibaba, untuk cloud server-nya, cloud server. Kebetulan ini kita bekerja sama dengan sister company kami, dengan VB Cloud, jadi masih satu sister company owner yang sama, akan membantu untuk cloud service-nya. Kemudian ada juga cloud backup, jadi mungkin cloud backup ini bagi yang ingin servernya terbackup dengan baik, dan ada fiturnya juga untuk pengendalian ransomware. Jadi kita bisa restore baik backup by image atau by file, by data, itu ada dengan bersama dengan Acronis Backup. Kita lanjut. Dari cloud itu Microsoft 365 cukup bagus juga untuk solusi hosting email. Kalau saya sering menyarankan di beberapa pelanggan untuk hosting email yang saat ini kan sering banyak kendala tentang spam, tentang terblok IP-nya, gara-gara kena spam database, spam cop atau spam house itu. Nah di Microsoft 365 itu alternatif pengganti hosting yang lebih terpercaya ya. Setidaknya kami juga kerjasama dengan G Suite juga, Google. Mungkin Bapak Ibu bisa juga untuk menanyakan hal tersebut. Tentunya dengan kapasitas yang sangat istimewa dibanding dengan kompetitor seperti yang ada menggunakan cPanel atau BHM cPanel itu ya. Karena kapasitas ya. Bebas ransomware sama spam virus ya Pak ya, ini ya, lebih secure ya. Iya, kalau sangat percayalah, kalau kita nggak bisa pungkiri kalau Microsoft sama Google itu kan hardware-nya untuk security-nya pasti mereka sudah istimewa, terus SLA-nya juga pasti keren kalau mereka kan ya, server ada di mana-mana. Nah, itu solusi untuk pengganti hosting email, karena kapasitasnya juga gede nih, ada yang 30 GB per account, ada yang 50 GB, terus belum lagi sama OneDrive atau kalau Google Drive-nya ya.
Terus ada juga Teams tentunya, Microsoft Teams untuk communication-nya. Ini menyambung ke layanan komunikasi digital nih. Komunikasi digital kan ada Teams dan kita kerjasama dengan perusahaan baik kamera Polycom. Nah, itu akan jadi kombinasi yang sempurna untuk Vicon, layanan video conference antar kantor cabang dan meeting. Kemudian di komunikasi digital ini kita ada layanan Cloud PBX, layanan untuk komunikasi dengan kantor pusat dan kantor cabang dengan telepon dengan gratis tanpa batas, ya kan, karena melalui IP ya, seperti VoIP. Kemudian di layanan IT profesional. Nah, IT profesional ini kita punya produk namanya Tech Squad, Technical Expert on Demand. Kita bisa bantu Bapak Ibu jika memang ada kantor-kantor cabang yang sedikit teknisinya atau bahkan tidak ada, bisa kita gabungkan dengan layanan Tech Squad. Itu bisa by remote sesuai sistem, sesuai kita ngobrol atau kita komunikasikan bahwa di situ ada on-site support, juga ada remote support, tinggal sesuai pilihan yang diinginkan Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ada Security as a Service. Security as a Service ini kita ada layanan security di endpoint, kemudian layanan security di seluruh jaringan hardware bentuknya. Kita bekerja sama dengan, untuk endpoint kita bekerja sama dengan Bitdefender. Endpoint itu kalau mungkin kurang tahu, itu adalah komputer atau laptop atau bahkan ke mobile device. Kita bekerjasama dengan Bitdefender yang sudah tahu sendiri bahwa Bitdefender beberapa di website mungkin bisa di googling bahwa Bitdefender sering muncul menjadi the first antivirus dan anti malware software. Kemudian untuk hardware kita juga punya layanan dengan Sangfor, kemudian FortiGate dan Sophos untuk produk-produk firewall yang menyeluruh untuk keamanan security perusahaan Bapak Ibu sekalian. Berikut adalah kami lanjut untuk solusi MSP. Nah, tadi kita sudah membahas ISP dan MSP nih. Sekarang kita menjelaskan. Lengkap banget ya Pak Kumoro ya. Iya Bapak Ibu. Managed Service Provider, Hypernet merupakan sebuah layanan terintegrasi dalam penyediaan sumber daya dan pengelolaan dalam bidang IT. Nah, jadi nggak cuma melulu tentang internet atau koneksi. Nah, kita sudah sampai ke penyediaan sumber daya dan pengelolaan di bidang IT, semua, baik software maupun hardware-nya. Bapak Ibu bisa percayakan kepada kami untuk hal tersebut. Jadi one stop solution nih sebenarnya. Terima beres lah pokoknya hashtag-nya. Di sini kita sudah berpengalaman untuk berbagai sektor industri. Di hospitality ada, di education ada, di retail, di healthcare, di manufacture, di government, dan di finance. Baik, selanjutnya, nah ini mungkin sedikit gambaran tentang kenapa Hypernet menjadi pilihan, karena kita saat ini mengenai pergeseran model bisnis dari yang lalu menjadi yang modern saat ini, terutama era pandemi ini nih. Ini sangat penting karena transformation age ini di era sekarang, antara dari model lama ke model baru. Jadi mungkin Bapak Ibu yang pernah bergelut di bidang IT udah lama, maupun owner perusahaan zaman dulu, di era tradisional dulu, bahwa kita perusahaan atau klien ya, kalau saya bilang, memiliki hardware dan software sendiri, harus beli sendiri. Kemudian di situ ditempatkan teknisi klien untuk menangani hardware itu dan menangani software itu dan menangani semua jaringannya. Nah, ini hubungannya masalah anggaran. Anggaran ini jumlah pembelian dan opsi solusinya akan jadi terbatas waktu lalu. Nah, di as a service kami, pembayaran bisa dibentuk seperti skema kredit atau leasing lah ya. Jadi
pembelian yang kapasitas besar pun bisa jadi akan terprediksi. Tiap bulan kan jadi kelihatan, daripada kita beli barang ratusan juta pertama, kemudian belum lagi ada license-nya atau update-nya, atau barangnya sudah kuno, jadul. Dengan Hypernet, pembayaran bisa dibuat skema bulanan, dan tentunya kapasitasnya jadi lebih luas, bisa ada pilihan berbagai macam untuk solusi IT. Kemudian kompleksitas pengelolaan. Kompleksitas pengelolaan zaman dulu menangani multi vendor, multi versi. Nah, ini versi-versi hardware juga bisa, versi softwarenya juga bisa. Dan umur fungsional perangkat. Nah, karena perangkat IT itu depresiasinya sangat tinggi ya, jadi sangatlah menguntungkan apabila dibentuk sebagai managed as a service dengan Hypernet, karena pengelolaannya lebih mudah, menyederhanakan versi, mengeliminasi penanganan umur fungsional perangkat. Kemudian multi vendor ini akan jadi diperingkas jadi lebih mudah, karena vendornya kalau sudah dengan Hypernet kan biasanya Bapak Ibu lebih memilih satu vendor ya, harusnya biar nggak saling, pengalaman sih saling nyalah-nyalahin kalau vendornya udah banyak ya, vendor hosting nyalahin internet, ISP-nya, vendor email saling menyalahkan. Nah, kalau jadi satu kan sudah lebih mudah bagi Bapak Ibu owner dan tim IT perusahaan. Kemudian tidak ada pengawasan vendor di hari H dan layanan semuanya. Kemudian lonjakan anggaran pada setiap siklus pembelian produk baru. Nah, di model as a service ini bisa dengan Hypernet yang memiliki hardware-nya. Anda tinggal lease to use, tapi ada pilihan juga lease to own. Jadi Hypernet menyediakan manajemen jaringan yang komprehensif, tentu dibantu dengan tim-tim teknis kami yang sudah certified ya. Jadi kalau misalnya menggunakan Aruba, kami juga teknis kami sudah ada certified Aruba. Yang tidak kalah penting, skema pembayaran yang fleksibel. Ini bagi owner perusahaan, bagi manajer yang mempunyai budget, yang mempunyai kuasa untuk budget, ini sangat fleksibel untuk Hypernet, karena terprediksi tiap bulan biaya yang keluar adalah senilai tertentu. Baik, mitra teknologi kami, seperti yang sudah saya sampaikan di layanan produk, kami bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan berskala internasional. Bisa disampaikan di sini per kategori. Aruba itu adalah wireless dan Enginious, kemudian ada kita bersama Sophos, Sangfor, Fortinet itu untuk produk firewall, kemudian Hewlett-Packard, HP itu untuk device-device laptop, kemudian Microsoft dan Google untuk solusi software email atau juga software Office, kemudian Defender di endpoint, dan Polycom untuk telekomunikasi, kemudian ada AWS untuk solusi cloud. Mungkin saya sedikit sampaikan untuk klien-klien Jawa Tengah nih ya Pak Alif ya. Kita sudah banyak sekali nih melayani berbagai klien di berbagai sektor industri. Kita di education, ada Universitas Semarang, mungkin yang gede-gede aja sih, yang manufaktur sektor, ada Kukuta, ada Prime Intimates, kemudian di rumah sakit kita punya di berbagai RSUD di Jawa Tengah, kemudian ada yang swasta juga Siloam dan Permata Medika, kemudian di retail dan lain-lain, ada finance juga, itu Bank BRI, kemudian ada Sinarmas, kemudian di government, terutama yang Kominfo nih, kami sudah banyak melayani berbagai kebutuhannya Diskominfo, berbagai jenis bentuk jaringannya Diskominfo, dan kompleksitasnya. Kemudian di BPN kita juga berbagai kota sudah, dan di pengadilan negeri kita juga di berbagai kabupaten sudah.
kota sudah banyak ke wilayah. untuk rekomendasi ya Pak ya, untuk Iya. Bapak-Bapak Ibu. Baik. Kemudian ini klien kami nasional, tidak bisa dipungkiri bahwa nasional kami juga banyak sekali klien-klien, terutama klien-klien yang multinasional juga ada, grup-grup hotel yang besar juga banyak. Baik, demikian presentasi yang untuk company profile highlight kami. Cukup panjang ya Pak Alif. Ya. Nah, ini kita lanjutkan. Seru Pak. Jadi nambah pengetahuan juga. Iya, singkat aja tapi nggak singkat ternyata ya. Karena memang banyak yang perlu diceritakan sama Hypernet. Baik, kita lanjut ke SD1 yang mungkin nanti kita akan lebih push awalnya. Iya, dengan Mas Fauzan. Nah, mungkin kita kasih saya memberi pembukaan dulu bahwa SD1 ini hadir sebagai teknologi baru, sebagai solusi Internet as a Service-nya Hypernet yang memungkinkan efisiensi biaya operasional dan optimalisasi SDM. Ya, karena nanti dengan zero touch provisioning itu SDM jadi tidak perlu banyak-banyak terutama ini untuk klien multi-site, kantor pusat dan kantor cabang, ada HO-nya ya. SDM nggak perlu banyak, kemudian hardware tinggal colok akan terkonfigurasi. Nah, ini lebih memudahkan. Kemudian visibility-nya itu jadi kelihatan semua nih dari end to end. Siapa penggunanya, lagi ngakses apa. Kalau mungkin secara teknis itu namanya layer 7 ya, sampai ke layer 7, layer aplikasi. Jadi browsing apa, browsing detik.com. Kemudian kalau sudah layer 7 itu berarti sampai file yang lewat pun bisa tersecure dengan baik. Belum lagi dengan jaringan yang sangat secure karena melalui tunnel IPsec yang itu sudah proven. IPsec itu bagus dan 256 bit enkripsinya. Di dalamnya kita bisa bikin routing sendiri, tidak perlu ngikut ke pelanggan MPLS atau Metro I-nya. Kan selama ini kalau udah ikut Metro I atau MPLS, kita harus ngikut routingnya mereka. Kalau ini kita bisa bikin sendiri routing lebih di dalam. Lebih fleksibel ya Pak Yoyo ya. Artinya link apapun yang kita pakai nggak ada masalah ya. Betul, ditambah lagi bisa sampai 4G ya Pak, linknya pakai modem 4G pun sebagai backup bisa untuk Aruba. Ya, karena ada fitur untuk load balancing-nya juga kan ya. Nah, keren. Aktif-aktif ya Pak, dan failover bisa, aktif-aktif juga bisa, load balance. Baik. Dengan manajemen infrastruktur dan jaringan secara terpusat, Anda dapat mengatur penggunaan bandwidth, konfigurasi akses data perangkat, identifikasi masalah, dan masih banyak lagi dari satu tempat tanpa mengurangi keamanan data dan privasi jaringan Anda. Yaitu mungkin yang pembukaan dulu, mungkin bisa dilanjut Bu Belia ke Mas Fauzan mungkin ya Bu Belia. Baik. Oke. Terima kasih Bu Bel waktunya untuk penjelasan sama-sama, tentang Pak Kumoro, sedikit terima Hypernet. kasih juga sharing ilmunya tentang Hypernet, jadi lebih tahu lagi Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya memang mau langsung ada pertanyaan bisa langsung chat di kolom Q&A. Jadi nanti ketika sesi Q&A akan kita bacakan. Jadi langsung Pak Fauzan sudah siap? Oh siap Bu. Siap, sehat Pak? Alhamdulillah sehat, semuanya diberi kesehatan walaupun di masa pandemi seperti ini ya. Oke deh, kita siap nih menerima ilmu yang lebih banyak lagi dari Pak Fauzan tentang managing network with SD1 ya. Silakan Pak Fauzan. Siap. Oh iya, terima kasih Bu atas waktunya. Sebentar saya lakukan share screen-nya dulu. Oke. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Fauzan. Saya sebagai Solution Architect khususnya untuk di regional Jawa Tengah. Satu tim dengan Pak Yoyo dan juga Pak Alif. Dan juga terima kasih sebelumnya untuk Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara kami hari ini. Nah, pada kesempatan ini
Saya akan mempresentasikan salah satu dari formasi dari layanan kami HyperNet, yaitu SD-WAN. Mungkin sebelumnya Bapak dan Ibu itu pernah mendengar ya istilah seperti SDN atau SD-WAN atau SD-Branch. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan apa sih itu yang namanya SD-WAN. Nah, SD-WAN, singkatnya SD-WAN itu adalah suatu bentuk aplikasi spesifik dari teknologi yang diaplikasikan di koneksi WAN jaringan Bapak atau Ibu. Nah, itu biasanya jaringannya itu yang digunakan untuk menghubungkan jaringan perusahaan, termasuk kantor-kantor cabang dan data center yang memiliki lokasi geografis yang luas. Jadi, mungkin kantornya ada di Jakarta, tapi memiliki cabang di seluruh Indonesia. Nah, teknologi SD-WAN ini sangat efektif jika diimplementasikan di jaringan seperti itu. Nah, solusi SD-WAN ini tentunya kita bermitra dengan Aruba, itu sangat menyederhanakan penerapan jaringan di perusahaan Bapak dan Ibu yang mempunyai multi-site yang banyak atau cabang yang banyak. Karena dengan satu dashboard manajemen mengolah, mengelola, dan memantau jaringan di kantor cabang perusahaan dan memberikan kebijakan atau policy yang disesuaikan di cabang-cabang tersebut. Itu tentunya untuk kemudahan operasional dan juga kebutuhan perusahaan. Nah, SD-WAN dengan menggunakan Aruba dirancang, semua ini itu dirancang untuk mengoptimalisasikan routing decision dan meningkatkan visibilitas di seluruh jaringan WAN, jaringan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, itu semua yang membuat SD-WAN menjadi solusi yang ideal. Karena faktanya perusahaan di bidang retail, perhotelan, maupun kesehatan yang biasanya memiliki jaringan yang kecil atau ramping, dan tim IT-nya hanya yang tim IT terpusat di head office, itu dapat memakan waktu banyak apabila ada perubahan konfigurasi di cabang ataupun instalasi di cabang yang baru. Nah, ini adalah beberapa garis besar keuntungan kita menggunakan SD-WAN ya. Nah, salah satunya itu software defined. Software defined menjadikan kemampuan manajemen jaringan kita menjadi lebih smart tentunya, lebih cepat dan dengan cost yang lebih rendah dibandingkan dengan jaringan yang masih tradisional. Kemudian kita bisa mendapatkan full visibility dan total control di semua perangkat yang ada di sentral atau head office maupun di cabang perusahaan. Dan yang tak kalah penting yaitu adalah monitoring dan manajemen, semuanya itu terhubung dalam satu dashboard saja, sehingga tim IT tidak perlu menggunakan banyak tools untuk melakukan monitoring atau manajemen jaringan di perusahaannya. Nah, ini bisa Bapak atau Ibu lihat beberapa keuntungan menggunakan SD-WAN. Oh ya, sebelumnya kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung aja diketik di kolom Q&A. Jadi nanti kita bisa lakukan sesi tanya jawab apabila Bapak ada yang Bapak atau Ibu ada hal yang kurang jelas atau mungkin mempunyai pengalaman misalnya itu bagaimana atau kenapa, tinggal tanyain aja, nanti kita coba untuk menjawabnya ya. Nah, ini ada beberapa fitur kunci ya dari kita apabila kita menggunakan SD-WAN. Nah, salah satunya itu manajemen terpusat. Nah, dengan manajemen terpusat hanya dalam satu dashboard saja, sehingga tidak perlu adanya tambahan tools lain untuk melakukan monitoring dan manajemen jaringan. Jadi cukup satu dashboard saja. Itu sudah cukup mencakup seluruh cabang dan head office perusahaan Bapak dan Ibu miliki. Nah, kemudian pemasangan perangkat
yang mudah dengan metode Zero Touch Provisioning atau ZTP ya, sehingga kita hanya perlu melakukan, kita tidak perlu melakukan konfigurasi satu persatu perangkat nih. Jadi kita sebelumnya sudah set dulu di dashboard sentralnya. Kemudian untuk deployment cukup dicolok power dan juga kabel-kabel aja. Nah, otomatis nanti itu konfigurasi yang sudah kita terapkan itu akan mendeploy otomatis di seluruh cabang atau di cabang mana yang ingin kita terapkan. Nah, itu sangat efektif dan cepat ya. Jadi kita nggak perlu mendatangi satu persatu cabang untuk melakukan perubahan policy ataupun instalasi di cabang baru. Kemudian ada konfigurasi VPN secara otomatis, dan kita bisa melakukan standarisasi konfigurasi untuk seluruh perangkat di jaringan kita. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa SD-WAN dan tentunya kita menggunakan Aruba, kita menawarkan performa yang maksimal dengan lower cost atau cost yang efektif. Dan kita mendapatkan fleksibilitas dan kebebasan untuk memilih tipe data transport dengan menggunakan beberapa link sekaligus. Nah, kita bisa melakukan optimasi implementasi, penggunaan terbaik untuk bandwidth yang tersedia di cabang ataupun di jaringan kita. Konfigurasi tunnel dan route secara otomatis nanti akan diatur oleh orkestrator yang sudah dilakukan konfigurasi sebelumnya. Kemudian penerapan Zero Touch Provisioning ini juga sangat berguna untuk mencegah human error ataupun misconfig ya. Jadi kalau misalnya ada misconfig, kita tuh hanya perlu cek ulang di sentralnya saja. Jadi nggak perlu kalau misalnya masih yang tradisional kan kita harus cek ke cabang dulu, kita datang ke sana, misalkan cabangnya jauh, itu kan akan memakan waktu dan juga cost yang lebih banyak ya, karena kita mungkin nggak akan selesai dengan satu kali datang aja, mungkin ada perubahan lagi, kita harus ke sana lagi, itu kan menjadi bolak-balik dan tidak efektif. Oh iya, jadi lebih efisien cost ya Pak Fauzan ya, untuk tim teknis, biaya perjalanan dinas itu bagi owner senang itu kalau bisa menghemat biaya. Iya Pak, jadi kalau misalnya pesawat nih. Iya, kalau ada kesalahan gitu kan kita udah config ke cabangnya satu gitu. Ternyata nanti ada policy baru, wah baru berapa hari kita harus ke sana lagi gitu kan, akan sangat repot ya Pak ya. Iya. Bisa mengurangi biaya kos berapa juta kalau untuk bolak-balik seperti itu dengan Zero Touch ini. Nah, betul Pak, apalagi kalau itu lintas pulau itu kan wah PR banget itu Pak. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini tentunya yang nggak kalah penting, itu adalah keamanan jaringannya ya. Di keamanan jaringan dengan SD-WAN dengan Aruba itu menawarkan keamanan yang sangat baik. Ya, ini ada beberapa, salah satunya ada stateful firewall, kemudian ada application aware, intrusion prevention, kemudian ada web content filter. Nah, ini penting banget. Kemudian ada IP reputation, terus ada cloud security ecosystem, secure dashboard and drill down, kemudian ada security event streaming. Nah, ini semua bisa kita dapatkan dengan menggunakan SD-WAN di jaringan kita. Udah gabung sama hardware firewall nih kayak beli satu device dapat firewall juga, dapat NMS, network monitoring system. Betul Pak, soalnya di sini pun sudah ada firewall bawaannya seperti nanti ada DPI, kemudian New Generation Firewall itu juga sudah integrated sih Pak. Betul Pak. Jadi misalnya di cabang-cabang itu nggak perlu ada firewall tambahan hardware lagi gitu Pak, karena firewall yang dibawa oleh
SD-WAN dengan Aruba ini sudah sangat secure sih, Pak. Oke, mungkin bagi teman-teman nih, kalau yang next generation bedanya sama firewall lama, kalau next generation itu sudah sampai ke layer application. Jadi kayak misalnya kita mau ngeblok something di DNS, kita nggak perlu mengatakan bahwa itu UDP 53 atau pakai port, dan kalau dulu tradisional firewall itu masih IP dan port. Ini bagi tim IT mungkin ya. Betul, Pak. Kalau sekarang sudah ke sebut aja aplikasi, blokir sudah aplikasi. Itu anchor yang iya, betul. Jadi itu sangat memudahkan sih, Pak. Karena kita nggak perlu satu persatu ngecek ini website apa itu kan akan sangat merepotkan. Kalau pakai ini otomatis dengan aplikasi aja udah bisa jalan firewall-nya. Dibanding router sebelah ya, Pak. Router sebelah kan agak susah nih layer 7 nih kalau blokir. Router sebelah masih manual, Pak. Iya. Baik. Lanjut, Mas Husen. Siapa? Nah, ini salah satu fitur atau keuntungan ya menggunakan SD-WAN. Itu akan membebaskan kita semua dari kayak misalnya ada kerumitan mendatangi setiap cabang baru untuk instalasi hardware, kemudian ketergantungan dalam satu provider tertentu, dan juga pengawasan dan pengelolaan jaringan yang terpisah-pisah, karena kalau dengan SD-WAN itu akan terbundling dalam satu dashboard. Dan yang terakhir itu ada potensi sniffing di level provider. Nah, ini security juga ya. Potensi sniffing di level provider itu sangat sering terjadi. Nah, dengan SD-WAN ini karena nanti setiap cabang itu akan dikoneksikan dengan menggunakan VPN tunnel IPsec, dan juga itu sangat secure karena selain menggunakan autentikasi, itu juga dienkripsi ya datanya di VPN-nya IPsec-nya itu. Jadi otomatis data yang lewat dari cabang ke head office ataupun sebaliknya itu akan sangat terpantau dan aman. Nah, ini kita bisa lihat tabel, ada perbedaan SD-WAN dengan menggunakan, dan juga MPLS VPN atau yang tradisional ya. Kalau di SD-WAN untuk keamanan data terenkripsi, sedangkan yang MPLS VPN itu tidak terenkripsi atau itu los-losan gitu loh ya. Nah, kemudian paket data yang dikirimkan dalam tunnel itu aman. Terus untuk IP address dan routing seluruhnya juga terenkripsi. Itu dikendalikan oleh user, dan juga kita juga bisa melakukan pengaturan best policy untuk routingnya itu seperti apa. Lalu untuk penyadapan data, seluruh paket sudah dienkripsi dengan metode yang 256 bit. Itu sudah sangat aman dan secure. Kemudian utilize multiple transport, internet, bisa menggunakan internet, broadband, 4G ataupun MPLS. Nah, ini manajemen dalam satu dashboard. Nah, di sini kita bisa lihat network health monitoring ya. Di sini koneksi pusat dan kantor cabang. Nah, apakah koneksi di cabang ada yang down ataupun offline, dan juga masuk di informasi yang lain-lainnya, seperti mungkin ada akses point yang bisa dimonitoring juga dari sini. Nah, ini saya akan coba memberikan contoh beberapa dashboard yang bisa kita lihat. Nah, salah satunya di device info ya. Di device info ini kita bisa cek apakah itu dari serial number, terus kemudian IP pabriknya berapa, modelnya apa. Nah, kita bisa cek dari sini. Kemudian ada one summary. Nah, di koneksi one summary itu kita bisa melakukan cek
koneksi WAN di jaringan kantor kita. Nah, di bagian WAN summary ini kita akan disuguhkan informasi mengenai ketersediaan WAN, kemudian availability VPN, lalu penggunaan, kemudian throughput-nya, reserve density-nya berapa. Nah, itu kita bisa cek di WAN summary ini. Kemudian ada juga health status. Nah, health status ini juga cukup penting untuk kita bisa melihat load di CPU kita, memori, kemudian konektivitas perangkat gateway ke sentral atau Aruba sentralnya, kita bisa cek di sini. Nah, ada beberapa indikator untuk di health status, yaitu seperti good, fair, poor, ataupun malah offline. Nah, kita juga bisa melakukan cek untuk melakukan kursor kita geser ke atas itu untuk melakukan cek health status di jangka waktu tertentu. Nah, nggak terasa udah mencapai akhir presentasi saya ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan aja di kolom Q&A. Nanti akan saya coba atau kami coba jawab. Kemudian demikian presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kembali ke Ibu Delia. Terima kasih Pak Fauzan, seru banget ya. Penjelasannya Iya. cukup detail tadi ya tentang SD1. Mungkin dari Pak Alip bisa closing statement dan mungkin ada beberapa yang mau Pak Alip sampaikan untuk yang terakhir, untuk sebagai penutup Pak Alip. Ya, terima kasih Pak Yoyo dan Pak Fauzan dan juga Bapak-Bapak Ibu yang sudah hadir dalam Meet Inspire Girls Online Hypernet. Tadi sudah sangat jelas sekali ya kita membahas perihal SD1, mulai dari manfaatnya, kemudian teknologinya, kemudian bisa costing budget juga. Nah, ini dari kami. Silakan Bapak Ibu kalau misalkan mau bertanya-tanya kembali atau mungkin sekedar sharing saja, silakan. Kami sangat open sekali. Nanti kami akan bisa memberikan solusi dari Hypernet. Datang sendiri kita ada Pak Yoyo yang saat ini presentasi, kemudian juga ada Bu Rita, ada Pak Brahmana juga. Kemudian ada Pak Taski, jadi nanti bisa menghubungi kontak kami atau mungkin bisa juga melalui IG ya Bu Delia ya, melalui Instagram ataupun Facebook, silakan langsung bisa bertanya di situ. Nanti kita akan fast respon untuk memberi jawaban. Ya, mungkin itu Bu Delia. Oke, terima kasih Pak Alip, Pak Yoyo, Pak Fauzan untuk sharing hari ini. Sebagai penutup, saya ingin menyimpulkan beberapa poin. Jadi, di Meet It Inspire hari ini yang mengusung tema tentang Managing Network with SD1. SD1 merupakan salah satu solusi, mungkin tadi Pak Fauzan bilang bahwa software yang smart, faster, and lower cost. Jadi, untuk solusi bisnis yang dapat mengolah seluruh aspek jaringan, mulai dari onboarding, provisioning, hingga monitoring secara terpusat. Terus dibuat solusi as a service juga, jadi biaya bisa terforecasting. Intinya, Hypernet merupakan one-stop IT solution, terima beres. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang. Selamat siang Bu Belia, Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih sekali. Pak Ali, Pak Yoyo, Pak Fauzan informasinya. Sampai ketemu di Meet It Inspire selanjutnya.